Selamat siang Bapak, saya atas nama Kristiana BT, NIM 20030300091, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Saya akan membaca review buku ke-8 tentang Sosiologi Georg Simmel, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Baik, langsung saja di pembahasannya. 1. Masalah dasar sosiologi. Bidang sosiologi. Sosiologi adalah bahwa mengklaim sebagai ilmu yang tidak terbantahkan. Kurangnya definisi yang jelas dan tak terbantahkan tidak akan terlalu buruk jika itu dibuat karena oleh eksistensi sejumlah masalah spesifik tertentu yang tidak atau tidak sepenuhnya ditangani dalam disiplin lain dan yang berisi fakta atau konsep dari masyarakat sebagai elemen umum dan titik kontak mereka. Mereka mungkin terlalu berbeda satu sama lain dalam konten, orientasi, dan metode solusi untuk diperlakukan seolah-olah mereka sama dalam bidang penyelidikan homogen. Satu, masyarakat dan pengetahuan masyarakat. Eksistensi yang kita dengar merupakan ciri eksklusif orang-orang, sifat-sifat, dan pengalaman mereka masyarakat. Sebaliknya, merupakan sesuatu yang abstrak meskipun sangat diperlukan untuk tujuan praktis dan tentu saja sangat berguna untuk kasar dan pendahuluan kejutan dari fenomena di sekitar kita. Itu bukan kebijaksanaan nyata. Kedua, sosiologi sebagai metode. Gagasan produksi sosial terletak seperti itu di antara gagasan produksi murni individual dan transendental. Metode ini telah memberikan pelajaran kepada semua manusia dengan metode genetik. Dengan alat baru untuk solusi masalah mereka, apakah mereka negara atau organisasi gereja, bahasa atau kondisi moral. Oleh karena itu, sosiologi tidak hanya ilmu dengan pokok bahasan sendiri, yang diferensiasi oleh pembagian kerja. Dari pokok bahasan semua ilmu lain, ini juga telah menjadi metode ilmu sejarah dan studi manusia secara umum. Kedua, tingkat sosial dan individu. Contoh sosiologi umum. Satu-satunya topik penyelidikan sosial adalah nasib sejarah atau politik praktik kelompok tertentu. Akan tetapi, selama dekade-dekade terakhir, pergaulan atau kehidupan kelompok sebagai unit telah menjadi topik yang hangat. Jadi perhatian tertarik pada apa yang umum bagi semua kelompok karena mereka adalah masyarakat. 1. Determinasi kelompok dan liburan individu. Sebuah petunjuk untuk memastikan perbedaan ini terletak pada saran bahwa tindakan sosial memiliki perubahan yang lebih besar, positif dan teodikontinius dari tindakan individu. Individu argumennya terkoyak oleh perasaan, dorongan hati, dan pertimbangan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, tindakan individu menyerangi kita sebagai bebas, dan tindakan massal mengesankan kita seolah-olah itu ditentukan oleh hukum alam. Ini seluruh formulasi sangat dipertanyakan. Meskipun demikian, itu hanya melebih-lebihkan perbedaan yang nyata dan sangat signifikan antara kelompok dan individu. Akibat perbedaan dari fakta bahwa tujuan semangat publik seperti kolektif adalah tujuan yang biasanya menyerang individu, seolah-olah itu adalah tujuannya sendiri. Yang individu seolah-olah itu adalah tujuannya sendiri, yang sederhana dan primitif. Ada dua alasan mengapa fakta ini begitu sering tidak disadari. Salah satunya adalah kekuatan yang dicapai oleh publik
dengan perluasan daerah mereka. Yang lainnya adalah teknik-teknik yang sangat rumit, khususnya kehidupan masyarakat modern, yang menarik bagi kecerdasan individu sewaktu berupaya menerapkan tujuan-tujuan ini. Ketiga, kemampuan bergaul. Sebuah contoh dari masyarakat yang murni atau formal. Bab ini saya menyebutkan motif yang bertanggung jawab atas konstitusi, murni sosiologi, sebagai area masalah tertentu. Motif ini sekarang harus dirumuskan sekali lagi sebelum contoh aplikasinya diberikan. Satu, isi atau bahan, bentuk-bentuk kehidupan sosial. Motif berasal dari dua proposisi. Salah satunya adalah bahwa dalam masyarakat manusia manapun, seorang dapat membedakan antara isinya dan bentuknya. Yang lainnya adalah bahwa masyarakat itu sendiri pada umumnya merujuk pada interaksi di antara individu-individu. Pentingnya interaksi ini terletak pada penyebab mereka individu yang memiliki naluri, kepentingan, dan lain-lain. Untuk membuat unit tepat masyarakat, segala sesuatu yang hadir dalam diri individu-individu yang merupakan data konkret langsung dari semua kenyataan sejarah dalam bentuk dorongan, minat, tujuan, kecenderungan, keadaan psikis. Keempat, individu dan masyarakat dalam 18 dan 19 pandangan abad kehidupan. Sebuah contoh sosiologi filosofis. 1. Kehidupan individu sebagai dasar dari konflik antara individu dan masyarakat. Masalah masyarakat adalah hubungan antara kekuatan dan bentuk dan kehidupan individu itu sendiri. Salah satu alasan terjadinya konflik ini adalah fakta bahwa pada orang-orang itu sendiri unsur-unsur sosial melebur ke dalam fenomena tertentu yang disebut masyarakat. Masyarakat mengembangkan kendaraan dan organ sendiri dengan yang mengklaim dan memerintahkan individu dihadapkan sebagai oleh pihak alien. Alasan kedua adalah hasil dari aspek lain bahwa masyarakat mewarisi seseorang, karena manusia memiliki kapasitas untuk turai dirinya menjadi bagian-bagian dan untuk merasa salah satu dari ini sebagai dirinya yang tepat. Namun setiap bagian dapat bertabrakan dengan yang lain dan mungkin berjuang untuk menguasai tindakan individu. Kapasitas ini menempatkan manusia sejauh dia merasa dirinya sebagai makhluk sosial ke dalam hubungan yang sering bertentangan dengan mereka di antara dorongan hati dan kepentingan yang tidak didahulukan oleh karakter sosialnya. Dengan kata lain, kekosongan antara masyarakat dan individu, ego individu kita, kesempurnaan individu, berlanjut dalam individu itu sendiri, sebagai konflik di antara bagian-bagian komponennya. Jadi menurut saya, perjuangan dasar antara masyarakat dan individu mewarisi dalam bentuk umum kehidupan individu. Ini tidak berasal dari kepentingan pribadi, antisosial manapun. Masyarakat berusaha untuk menjadi keseluruhan. Untuk organik yang individu harus anggota belaka. Masyarakat meminta individu bahwa dia menggunakan semua kekuatannya dalam pelayanan dari fungsi khusus yang harus dia jalankan sebagai anggota dari itu, sehingga dia memodifikasi dirinya agar menjadi kesadaran yang paling cocok untuk fungsi ini. Kedua, individual egoisme kita, kesempurnaan diri sebagai nilai objektif. Perumusan yang disajikan tampaknya bagi saya untuk menggambarkan perbedaan antara kedua partai, jauh lebih jelas daripada penurunan yang biasa terjadi pada egois, altruisme, dikotomi.
Di satu sisi, upaya individu untuk kebutuhannya tampak sebagai egoisme yang dikontraskan dengan altruisme. Dari penguburannya sendiri menjadi masyarakat sebagai anggota sosial yang selektivitas. Namun, di sisi lain pencarian masyarakat adalah ego yang melakukan kekerasan terhadap individu untuk kepentingan dan utilitas banyak, dan yang sering membuat untuk spesialisasi individu. 3. Abad ke-18. Kebutuhan untuk kebebasan secara umum. Untuk pemutusan hubungan antara masyarakat seperti dan individu seperti itu. Menemukan kesadaran yang paling tinggi dikembangkan dan efek terkuat di abad ke-18. Pencarian mendasar ini dapat diamati dalam bentuk ekonominya. Ketidakmampuan bentuk kehidupan yang diterima secara sosial pada abad ke-18 berbeda dengan produksi materi dan inteleknya. Menyerang kesadaran individu sebagai keterbatasan energi yang tak tertahankan. Contoh dari bentuk-bentuk kehidupan yang membatasi ini adalah hak-hak istimewa dari kawasan yang lebih tinggi, kendali penuh atas perdagangan dan kehidupan secara umum, ketahanan, toleransi oleh gereja, kewajiban, feodal rakyat, bimbingan, politik, mendominasi kehidupan negara, dan kelemahan dari konstitusi kota. Keempat, abad ke-19. Pada abad ke-19, konsep ini terbagi menjadi dua idealisme, secara kasar dan tanpa memperhatikan banyaknya persyaratan yang diperlukan. Standar-standar ini dapat diidentifikasi sebagai kecenderungan menuju kesetaraan tanpa kebebasan dan menuju kebebasan tanpa kesetaraan. Yang pertama adalah ciri sosialisme dan kedua ciri antagonisme. Dua kelas berbeda diadakan, dihapuskannya pembatasan domestik dan keluarga, menghasilkan values yang sama sekali berbeda. Untuk rekapitulasi, dalam gerakan sosialis, sintesis kebebasan dan kesetaraan telah diubah oleh penekanan pada kesetaraan. Sekian dan terima kasih.